Shalom. 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 Haleluya, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini adalah pagi yang penuh dengan sukacita. Amin. Di mana kita boleh bergembira, bersukacita di dalam Yesus Kristus. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, tempat yang sangat luar biasa. Bersukacitalah. Mari saatnya kita merenungkan kebaikan Tuhan selama ini, kenikmatan yang Dia berikan bagi kita. Dia Yesus Tuhan ditinggikan. Kami bersukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus. Bersama-sama katakan datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kami bersukacita, katakan kembali ya Roh Kudus curahkanlah, ya Roh Kudus ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga. Haleluya, datanglah sekarang Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini. Mari kembali katakan, datanglah sekarang. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami. Haleluya, dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba. Roh Kudus penuhi, Roh Kudus penuhi hamba. Roh Kudus, Roh Kudus, ini
angkatlah suaramu menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami, penuhi hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, kami menyembah. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, datanglah sekarang. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kembali katakan, datanglah sekarang. Oh, datanglah. Haleluya. Dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Sekali lagi katakan, dengan api Roh-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Itulah ungkapan hati kami, Tuhan meninggikan nama Yesus sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang dengan sukacita Tuhan. Begitu luar biasanya kasih-Mu Tuhan menyertai kami, menyertai kehidupan kami, rumah tangga kami, bahkan aktivitas kami, usaha kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini Tuhan kami mau meninggikan nama-Mu dalam pujian kami. Inilah Tuhan pengakuan iman kami yang kami percaya di dalam nama Yesus Kristus. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Kita katakan, ku menang bersama Yesus, ku menang. Haleluya. Oh yeah, yeah. Terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik.
Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Kami bersuka cita Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita lebih dari pemenang atas segala setan, iblis telah kita patahkan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang atas segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang atas segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. bersama-sama katakan, Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami bersuka cita di dalam Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kembali kita angkat pujian ini. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, Kita lebih dari pemenang. beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pagi hari ini kita tinggikan nama Yesus segalanya dalam kehidupan kita. Hanya firman Tuhan yang dapat menguatkan saudara dan saya. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Amen. Bagaikan tanah kering
kehidupan kami selalu hadir-Mu Tuhan. rindu selalu Hadir-Mu hadirmu di hidupku, memulihkan memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mari kembali kita datang kepada Tuhan dengan pujian bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Katakan ku rindu selalu Tuhan hadir-Mu. Rindu selalu Hadir hadirmu di hidupku, Haleluya. memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama, katakan mengalirlah, Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. mengalirlah, Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, ditebus. Mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah oh Roh Kudus, ditebus. Sekali lagi mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah oh Roh Kudus, ditebus. Benar Tuhan, kalau Roh Kudus mengalir di dalam setiap pribadi kehidupan kami, maka kami berkuasa atas segala kegelapan, kuasa jahat dan roh najis, dan kami menjadi pemenang karena hanya kuasa Tuhan yang membuat kami hidup dan kami boleh berjalan di dalam kuasa ilahi. Olehnya pagi hari ini kembali kami boleh ada bersama dalam persekutuan
umatmu untuk merayakan hari kenaikan Tuhan, di mana 2000 tahun yang lalu setelah engkau bangkit dari kematian, engkau menyatakan diri sebagai Mesias yang hidup, kubur kosong dan kuasa maut tidak berdaya. Selama beberapa saat Tuhan engkau menyatakan bahwa engkau hidup melalui kesaksian yang engkau nyatakan kepada para murid dan orang-orang yang perlu mendapat kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias yang hidup. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Mesias yang hidup Tuhan kami. Olehnya Tuhan, urapi kami sekalian, siapkan hati kami rindu menyambut firman-Mu, dan kami percaya kuasa Tuhan hadir dan memimpin kami di dalam pemberitaan ini sampai pada akhirnya ketika kami pulang, kami boleh membawa berkat, damai sejahtera, sukacita dan kekuatan daripada Allah melalui firman-Mu. Demikian juga pada saat ini kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang telah dibawa oleh anak-anak-Mu melalui kotak persembahan yang ada. Tuhan berkati, kuduskan setiap persembahan rupiah yang ada. Tuhan, Engkau yang berserta dengan anak-anak-Mu yang telah bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh membawanya di hadapan kaki Tuhan. Berkati persembahan ini untuk kemuliaan melalui gereja-Mu di tempat ini. Demikian juga anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan, supaya Tuhan berkati, kuduskan, perkenankan dia untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, baik secara pribadi maupun keluarga, dalam pekerjaan maupun dalam rumah tangganya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Kami siapkan hati kami untuk menyambut Engkau saja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam. Sekali lagi salam. Ya, hari ini kita sama-sama ketahui bahwa kita ada di dalam satu hari yang besar. Tidak kalah penting dengan hari Natal, tidak kalah penting juga dengan hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Demikian juga hari Paskah. Karena hari ini adalah momentum penting dari setiap peristiwa yang dialami Tuhan bagi orang percaya, khususnya pada saat ini adalah suatu peristiwa yang besar yang harus kita rayakan. Dan kita hormati dan kita perlu renungkan dari apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu melalui firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan. Bapak Ibu Saudara, hari ini juga bertepatan dengan hari di mana umat Muslim atau umat Islam merayakan hari Idul Fitri, ya. Dan mungkin sebagian dari mereka sebelum ada larangan telah pergi pulang kampung atau mudik, ya. Bahkan jika tidak terjadi pandemi, mereka berbondong-bondong pulang kampung, ya. Artinya bahwa mereka ingin kembali ke kampung halaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan itu juga sesuai dengan firman Tuhan yang hari ini kita akan dengar, berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus yang ke surga, maka tema khotbah hari ini adalah sudah siapkah kita pulang ke kampung halaman? Sekali lagi, sudah siapkah kita pulang ke kampung halaman? Kayaknya ngeri-ngeri ya kalau ngomong pulang kampung, kita mesti meninggalkan dunia alias meninggal. Tetapi inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Berangkat dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-20, saya akan bacakan buat saudara dan saya. Ya, karena ada 3 ayat yang akan saya bacakan buat saudara dan saya. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara mengikuti saja dengan baik. Filipi pasal 3 ayat 20, yang demikian bunyi firman Tuhan buat saudara dan saya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kewargaan, maka sesungguhnya ketika berada di bumi ini kita menjadi warga negara Indonesia. Tentu semua punya KTP, kartu tanda pengenal atau kartu tanda penduduk bahwa kebangsaannya adalah WNI, warga negara Indonesia. Dan ketika kita berbicara tentang kewargaan negaraan, ya, kewarga negaraan kita sebagai orang yang tinggal di suatu negara, pasti kita harus diatur oleh hal-hal yang membuat kita menjadi warga negara yang baik. Saudara dan saya harus tahu apa itu dan bagaimana kita menjadi seorang warga negara yang baik. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sudah ada 4 hal sebelum masuk kepada fokus dari firman Tuhan kita hari ini. Kalau saudara dan saya menjadi warga negara Indonesia yang baik, ya, maka ada 4 pilar.
Ini sekaligus khotbah kita berkaitan juga kebangsaan sebagai bangsa yang majemuk, sebagai bangsa Indonesia yang besar, tapi juga sebagai orang Kristen. Yang pertama adalah, pilar pertama adalah Pancasila. Saudara. Mengapa demikian? Karena kita hidup di tengah-tengah keragaman, berbeda bangsa, berbeda suku maksud saya, agama, berbeda kebiasaan, berbeda bahasa. Saudara, ini menjadi pilar kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen tidak boleh terlalu eksklusif dalam kehidupan ketika kita boleh berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila, jadi seorang Kristen, seorang warga negara Indonesia harus beragama, harus bertuhan. Luar biasa ya. Dan ini harus kita renungkan. Yang kedua, sebab itu adalah, sebelum masuk yang kedua, sebab itu adalah merupakan dasar sebagai dasar falsafah kehidupan bangsa. Jadi kalau kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bergaul dengan sesama, entah itu juga orang Kristen atau orang luar, itu dasar kita itu Pancasila. Ada perbedaan, tapi kita hormati, kita hargai. Karena Tuhan Yesus juga berkata, aku datang bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk seluruh bangsa, supaya mereka diberkati. Amin. Nah, itu saudara. Yang kedua adalah undang-undang dasar. Ini adalah pokok-pokok daripada bagaimana kita bisa berrelasi dalam kehidupan hari-hari. Yang dasar-dasar tadi falsafahnya di Pancasila, yang aturan pokoknya dimuat dalam undang-undang dasar. Supaya apa? Supaya saudara juga bisa mengerti bagaimana negara ini mengatur saudara, adanya pendidikan, adanya kesehatan, adanya kesejahteraan sosial. Itu diatur dalam undang-undang. Dan saudara bersyukur punya bangsa, negara kita yang kita cintai, Indonesia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, NKRI. Ya, banyak orang mengatakan NKRI harga mati. Artinya tidak boleh ditawar. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Pulau Roti, dari Nias sampai Pulau. Artinya ada satu kesatuan. Itu penting, saudara. Nah, itu adalah pilar kebangsaan di mana kita harus tetap berada di dalamnya, karena itu yang mengatur hidup saudara dan saya. Dan yang terakhir adalah kebinekaan tunggal ika. Kita berbeda, bahkan orang Kristen pun banyak perbedaan, saudara. Saudara nggak pernah bayang berapa denominasi gereja yang ada di kekristenan. Luar biasa, itu ribuan. Tetapi kita saling menghormati, kita tidak saling mencela. Mana yang sesat, mana yang benar. Kita menghormati. Amin. Ya. Kebinekaan itu justru itu kekuatan. Paulus juga mengatakan bahwa kita itu berbeda dalam anggota tubuh. Tangan tidak bisa berbicara, saya lebih baik, banyak lebih bekerja daripada kaki. Mata lebih hebat karena dia yang menuntun jalan ke tempat dia pergi. Telinga lebih daripada mata karena dia yang mendengarkan berita-berita penting. Semua bagian dari keutuhan perbedaan yang Tuhan ciptakan supaya saudara dan saya hidup di dalam keadaan sebagaimana Tuhan izinkan. Ada kebinekaan. Ya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai warga surga? Kita juga punya pilar sebagai warga surga. Tempat kita di mana kita akan kembali itu adalah kampung halaman saudara dan saya. Tentu ini berdasarkan Injil, berdasarkan Alkitab. Saudara-saudara, ada dua pilar bagi kita sebagai orang Kristen yang mendasari saudara adalah warga surga. Yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus. Yesus itu sebagai dasar. Tanpa Yesus semua, khususnya orang Kristen yang percaya, tanpa Yesus semua orang tidak bisa diselamatkan. Hanya dengan Yesus. Dasar itu membuat orang bisa kembali kepada Allah. Ini menurut Alkitab, ini menurut Injil, itu menurut yang kita yakini sesuai dengan firman. Sebab dia berkata kepada Thomas, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu dasar yang pertama. Jadi Yesus itu sebagai dasar di tempat yang paling bawah sebelum yang lain ada, makanya Yesus turun. Dari mana? Dari surga. Yesus turun dari surga, dia asalnya di surga.
Saudara, kalau kita berbicara tentang Yesus diutus itu jangan melihat bahwa Yesus itu diutus ketika dia menjadi bayi yang lahir. Enggak. Dia sebelum menjadi bayi yang lahir, sebelum menjadi manusia seperti saudara dan saya walaupun tanpa dosa. Dia sudah diutus sebelum dia menjadi manusia 2000 tahun yang lalu oleh Bapa. Karena dia adalah anak yang tunggal dari Bapa itu. Maksudnya apa, saudara? Dia Allah sendiri yang turun ke dunia. Dia anak Allah. Berarti kalau Allah, Bapa itu Allah, anaknya Allah. Saudara. Kalau saudara seorang bapak ibu, manusia, anaknya manusia bukan? Manusia. Saudara. Karena dia sendiri yang turun, karena itu asal muasal dari Yesus itu surga. Tapi manusia yang didatangi, sebetulnya dia asalnya surga karena sudah jatuh ke dalam dosa. Maka mereka harus dikembalikan melalui Yesus itu kemana dia berasal. Itulah konsep daripada pelajaran kita sebagai orang Kristen. Jadi Yesus yang berasal dari surga turun itu sudah luar biasa. Kemauannya, kerinduannya hanya mengembalikan saudara yang sesungguhnya melalui Adam. Saudara dan saya tidak harus mestinya mengalami seperti ini. Tetapi Tuhanlah yang turun sebagai manusia. Supaya saudara bisa pulang kampung. Amin. Tempat di mana saudara berasal. Melalui apa? Melalui kelahiran kembali. Karena saudara diangkat sebagai anak Allah. Tetapi masih sementara di bumi. Itu dasarnya. Jadi saudara jangan meremehkan ketika kita memperingati hari kematian Tuhan. Walaupun pada saat Tuhan Yesus disalib, banyak orang yang melarikan diri karena takut. Tapi dibalik semua apa yang Tuhan lakukan hanya karena dosa dan kesalahan saudara yang sudah ditebus di atas kayu salib. Amin. Itu dasarnya. Yang kedua kebangkitannya. Itu membuktikan kalau hari ini kita menyanyi ku menang bersama dengan Yesus Tuhan. Kemenangan atas apa? Kuasa dosa, kuasa kegelapan, kuasa najis, roh-roh jahat. Itu yang membuat saudara dan saya selama saudara berada di bumi ini bisa menyimpang dan tidak sampai dan tidak bisa pulang kampung. Karena itu Tuhan Yesus mati dan bangkit sebagai dasar kepercayaan orang Kristen dan orang percaya bahwa saudara berada di dalam jalan yang benar, jalan yang menuju di mana saudara semestinya berasal. Amin. Itu adalah yang pertama. Nanti Bapak Ibu Saudara baca tentang Tuhan Yesus itu biasa sebagai pribadi, sosok yang harus kita datangi ke sana. Jadi kita tidak cukup dengan ajarannya, tapi datang secara pribadi kepada Tuhan. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa dengan membaca dan melakukan Taurat dia bisa sampai ke Tuhan. Tapi Tuhan katakan di dalam Yohanes 5 ayat 39, kamu menyangka bahwa dengan kitab suci kamu memperoleh hidup yang kekal. Tetapi sesungguhnya jika engkau tidak datang kepadaku, kamu tidak akan mendapat hidup yang kekal. Amin. Saudara, itu sebagai pribadi. Yang kedua, saudara, Yesus dengan Injil dan ajarannya. Ketika Yesus pergi ke surga, dia meninggalkan apa yang disebut dengan Alkitab. Yang disusun oleh para rasul dan bapak gereja. Inilah ajaran yang Tuhan ajarkan supaya saudara tetap berpegang setiap hari. Jadi yang pertama dasar kita adalah karena Kristus secara pribadi. Yang kedua dasar Kristus sebagai pilar kekristenan kita adalah Injil Kerajaan Allah. Yang setiap minggu saudara dengar firman-Nya. Amin. Saudara nanti 2 Yohanes 1 ayat 9 saudara baca. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua Bapak Ibu Saudara. Itu Roh Kudus. Jadi orang Kristen tidak bisa terlepas dari dua hal. Makanya kalau enggak Yesus, Roh Kudus itu dua-duanya. Saudara, mengapa kita berbicara tentang Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu kuasa. Saudara tahu kuasa? Kuasa itu satu kekuatan yang membuat hancur kekuatan lawan. Itu kuasa. Hari Minggu yang lalu kita dengar tentang kuasa itu dinamis. Dinamit. Yang menghancurkan kuasa sebesar apapun, kalau itu bertentangan dengan Allah, Roh Kudus sanggup mengalahkannya. Dan itu kuasa terhadap kuasa dosa iblis, si jahat, dan segala godaan. Kuasa.
Karena itu orang Kristen setelah menjadi orang percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat dan Tuhan, saudara harus dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Saudara harus menggunakan kuasa Roh Kudus, Roh Allah. Jangan menggunakan kekuatan saudara sendiri. Saudara tidak bisa berjalan dengan kekuatan saudara. Saudara mungkin kuat di dunia dengan segala berbagai fasilitas yang ada. Mungkin uang, mungkin kekuatan, kekuasaan, mungkin pengaruh. Itu dunia, tetapi saudara tidak bisa menang dengan iblis menggunakan itu. Saudara menang kalau saudara ada kuasa Roh Kudus. Amin. Dan itulah yang menghambat kalau saudara tidak menang atas mereka. Saudara tidak bisa pulang kampung. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama, pilar orang Kristen sebagai warga surga adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, pilar orang Kristen sebagai warga surga adalah Roh Kudus. Roh Kudus berbicara tentang kuasa, Roh Kudus juga berbicara tentang keinginan, kehendak. Ini yang suka diabaikan. Ya. Orang Kristen suka mengandalkan Roh Kudus itu punya kuasa yang sanggup menghancurkan musuh-musuh kita, si jahat, si iblis. Tetapi dia tidak memperhatikan bahwa kehendaknya itu ingin memperbarui kehendak saudara. Supaya saudara dituntun dan dipimpin sampai tempat di mana saudara harus pergi bersama dengan Tuhan. Ini kadang-kadang yang disebut dengan bertentangan dengan keinginan pribadi. Ini jauh lebih penting, saudara. Saudara bisa dipakai oleh Tuhan dengan kuasa yang hebat, sehingga saudara menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau saudara tidak mengikuti keinginan Roh Kudus, kemana dia ingin saudara berjalan dan pergi sampai tujuan, saudara juga tidak bisa pulang kampung. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mari dua pilar ini kita perhatikan. Seperti juga pilar kebangsaan kita, ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Kebinekaan Tunggal Ika. Demikian juga pilar kita sebagai orang Kristen, sebagai warga surga. Yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah Roh Kudus. Dan hari-hari ini setelah Tuhan Yesus naik ke surga, justru Roh Kudus yang akan turun, akan menyertai saudara sampai selama-lamanya. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saudara nanti baca di dalam 2 Korintus 10 ayat 4, itu tentang Roh Kudus sebagai kuasa. Yang kedua, dalam kehendaknya Roh Kudus mempunyai keinginan untuk memimpin dan membawa saudara. Saudara harus menyangkal diri, melepaskan segala keinginan daging, keinginan ego saudara. Kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi Tuhan membawa saudara supaya saudara murni, asli. Ini loh warga surga itu seperti ini keinginannya. Itu yang disampaikan kehendaknya oleh Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Karena itu bergumul saudara melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa, melalui beribadah setiap waktu. Supaya saudara sesuai dengan keinginan Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itu di dalam kehendaknya ini saudara bisa baca di dalam Roma pasal 8 ayat 6, Galati pasal 5 ayat yang ke-16. Saudara-saudara, kita lanjut. Sekarang mengapa kita disebut warga surga? Wah, orang Kristen itu sok banget ya mengatakan. Tapi ini firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa kewargaan kita ada di dalam surga. Mengapa kita demikian? Karena itu yang kekal. Itu yang permanen. Saudara. Mengapa kita disebut warga surga? Yang pertama, kita sejatinya berasal dari Allah. Saudara baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, saya akan bacakan buat saudara. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6, yang demikian bunyi firman Tuhan buat saudara dan saya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kita manggil Allah itu Bapa, karena begitu dekat Tuhan datang kepada kita dan kita diangkat sebagai anaknya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Daripadanya berasal segala sesuatu. Saudara termasuk ada di dalamnya, berasal dari Allah. Saudara tidak hadir di dunia ini dengan sendirinya. Saudara diciptakan, saudara diberi nafas, saudara diberi tubuh. Itu karena Allah. Saudara berasal dari Allah. Kalau saudara berasal dari Allah, saudara harus kembali kepada Allah. Jadi saudara berasal dari Allah. Itulah mengapa kita disebut warga surga. Asal saudara itu bukan di dunia ini. Dari mana? Dari surga. Sehingga saudara satu saat kepengen pulang kampung enggak? Takut kan? Saudara mau diberkati? Amin. Saudara mau pulang kampung?
Ntar dulu. Ini firman Tuhan harus disampaikan. Kita nggak tahu, tetapi saudara dan saya harus berani mengatakan bahwa sesungguhnya saudara, jangan hanya seperti kita kalau sudah lansia, kita lebih sering kepingin pulang kampung. Saudara, kemarin ada kesaksian pendeta siapa? Raditya Uluan Panggabean. Umurnya berapa? 37 tahun. Dia kemana? Pulang kampung. Nah, saudara-saudara, kita sebetulnya sudah mempunyai satu kekuatan asumsi teologi yang Tuhan nyatakan melalui Alkitab sebagai yang diwahyukan, diinspirasikan Roh Kudus, bahwa sejatinya saudara berasal dari Allah. Saudara bukan dari monyet, ya. Jadi kalau saudara berbeda muka itu nggak penting lah. Ada yang mungkin kalau dunia mengatakan, wah dia cantik, tinggi, besar, putih. Itu manusia, amin. Walaupun diciptakan Allah, tetapi saudara, identitas saudara adalah sebagai anak Allah. Dan berasal dari Allah. Kalau bapaknya Allah, saudara Allah. Dan satu saat saudara harus kembali kepada Allah. Artinya pulang kampung. Saudara. Kalau orang dunia pulang kampung itu investasinya luar biasa. Saya dengar sebelum pandemi dulu kalau mereka pulang kampung, Bapak Ibu Saudara, dia nabung. Supaya pas pulang kampung ada sangu, ada oleh-oleh, ada yang dibawa pulang untuk istri. Saudara, bagaimana persiapan saudara? Iya dong, masa pulang kampung yang di rumah sudah nunggu-nunggu, Pak mana, apa yang dibawa nggak ada, bangkrut. Sedih dia, ngapain aja setahun di Jakarta, nggak ada yang dibawa pulang. Amin. Ya, saudara itu, jadi sejatinya kita berasal dari Allah. Saudara saya lanjutkan, daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk dia kita hidup. Karena kita berasal dari Allah, kita untuk hidup untuk Tuhan. Ini Paulus yang mengatakan. Hidup saudara bukan untuk saudara sendiri saja, tapi untuk Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Nah itu saudara, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita disebut warga surga? Karena saudara sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Makanya tadi saya bilang dasarnya adalah ditebus dan Yesus bangkit buat saudara. Mengapa ditebus? Karena sebetulnya seperti manusia terhilang. Saudara itu seperti manusia yang sudah hilang. Sesat menurut keinginan sendiri, kemana saudara pergi semaunya. Itu gak nyampe kepada Tuhan. Karena mau-maunya dia, mau-maunya saudara. Kadang-kadang dalam contoh sehari-hari kita suka seperti begitu dengan teman, mungkin dengan suami, dengan istri. Mau-mauku, mau kenapa? Kalau gua mau apa? Ngomong sama Tuhan. Ngomong gitu sama Tuhan, saudara. Saudara sama suami mungkin ngomong, gua, duit gua. Siapa yang berkuasa? Mau gua. Hebat ya orang seperti ini ya. Itulah yang harus kita kalahkan dalam kehidupan saudara. Saudara lebih baik kalah di bumi tapi menang di surga. Amin. Daripada saudara menang dengan orang lain tapi saudara di sana, aku menyesal dulu suka ngalahin suami istri gara-gara aku sok berkuasa, aku punya duit. Sedih enggak? Jadi itu persiapan kita saudara. Karena itu kita telah ditebus, artinya dipisahkan dari dunia ini supaya saudara hidup baru dan saudara tidak berbuat dosa lagi. Persiapan saudara sampai ke kampung halaman. Saudara baca di dalam 2 Korintus 4 ayat, bukan 2 Korintus, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya bacakan yang penting-penting saudara. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ya. Yang berbunyi demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, ya, kalau nggak salah ya. Namun kamu mengasihi, kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihat dia. Kamu bergembira karena suka cita yang mulia yang tidak terkatakan. Maksudnya bukan itu. Sebab kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia. Ini salah kutip ini. Kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia. Jadi saudara ditebus dengan cara hidup yang lama, yang tadinya suka berbuat dosa terus-menerus, saudara sudah ditebus, diubahkan, dipulihkan. Saudara menjadi ciptaan baru. Itu yang kedua. Jadi mengapa kita disebut warga surga? Yang pertama kita berasal dari surga.
Yang kedua, saudara ditebus. Karena kita tersesat dikembalikan oleh Tuhan dengan tebusannya yang mahal, yaitu darahnya. Ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib dengan mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Saudara sudah ditebus. Tuhan itu senang kalau saudara kembali kepadanya. Seperti saudara menebus apa yang ada di Pegadaian. Ya, emas saudara ada di Pegadaian, saudara tebus senang. Aduh, kembali sekarang pulih aku. Senang kan? Tuhan senang, tapi saudara sebagai pribadi tidak seperti emas. Emas barang mati, saudara pribadi, hidup saudara ditebus supaya menjadi serupa. Seperti apa yang Yesus mau, karena itu Roh Kudus yang membawa saudara melalui keinginannya supaya saudara segambar dan serupa kembali. Itu bedanya. Iya. 1:18 ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan tadi. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan emas perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara sudah dibeli, dibayar kembali oleh Tuhan. Karena saudara ditawan oleh dosa. Dan yang bisa mengembalikan hanya darah Tuhan itu yang kedua, saudara. Mengapa kita disebut sebagai warga kerajaan? So, yang ketiga, bumi sekarang ini menjadi tempat kita merantau, saudara. Ini harus diperhatikan. Kalau Tuhan menghendaki bumi dari awal, ketika Yesus menebus sekaligus, mungkin saudara tidak akan mati. Jadi saudara dipindahkan dari kematian langsung hidup selama-lamanya tanpa harus kematian di bumi. Tapi faktanya setiap orang mati. Amin. Setiap orang mati, bahkan umur manusia kata Musa dalam doanya dalam Mazmur dikatakan bahwa usia manusia 70 sampai 80 kalau 80 lebih bonus. Ya. Kalau kurang dari 70 dipercepat. Ya. Nah, ini relatif tergantung usia harapan hidup masing-masing negara. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika saudara ada di sini, saudara itu sebagai perantau, orang asing. Jangan kerasan-kerasan banget lah, gitu ya. Jangan kerasan-kerasan banget, saudara itu perantau. Yang sesungguhnya saudara adalah punya rumah yang kekal. Di mana? Di surga. Oleh karena itu kalau saudara perantau, maka saudara harus hidup sebagai seorang perantau. Tidak boleh menjadi seperti hidup di rumah sendiri. Karena orang perantau itu asing. Apa yang dikerjakan oleh orang percaya di dalam perantauan, ya menumpang. Menumpang. Sementara, saudara jangan terlalu seneng lah. Bukan berarti saudara tidak boleh berprestasi, boleh menggali segala sesuatu potensi hidup saudara untuk kebaikan. Boleh, silakan, tetapi saudara jangan berfokus kepada di mana saudara sekarang ada di bumi ini sebagai orang asing, sebagai perantau. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara nanti baca di sana dalam 1 Petrus 1:17 ya kalau enggak salah ya. Ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Ini ada satu kata kunci, saudara dan saya harus perhatikan. Selama ini kita memanggil Bapa itu dekat, amin. Ya kan? Dulu itu hamba yang tidak menjadi ahli waris dalam kehidupan keluarga. Ketika kita belum percaya Tuhan. Sekarang dibawa menjadi anak, sehingga saudara manggil Allah itu Bapa. Jadi kalau saudara menjadi anak dan Allah itu menjadi Bapa, seolah-olah hubungan saudara itu dekat. Tetapi Petrus mengingatkan saudara, jangan kamu terbius dengan istilah anak dan Bapa. Dia katakan begini, ini juga kepada orang Kristen, tadi dikatakan dalam ayat yang ke-17, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang, saudara juga akan diadili loh. Ketika Bapa itu menjadi Bapamu yang dekat, kalau saudara salah juga diadili sesuai dengan kelakuanmu. Makanya kita harus benar-benar sungguh-sungguh hidup sebagai anak yang menjadi hamba. Kita tidak cukup
cukup bangga bahwa kita sudah diselamatkan, tapi kita harus benar-benar sungguh-sungguh bahwa kita anak, kita harus menjadi hamba di hadapan Bapa. Karena Tuhan akan menilai engkau nanti pantasnya di mana. Dia menghadapi tanpa memandangmu muka. Entah itu pendeta, entah itu pelayan Tuhan, entah itu jemaat, tidak ada alasan. Pak, aku kan pendeta. Enggak, kamu berdosa. Allah yang kita sebut Bapa, yang sering kita agung-agungkan bahwa Bapa itu baik, memang baik. Tapi Allah tidak bisa menyalahgunakan kebaikannya demi saudara, menginginkan bahwa seolah-olah saudara tidak dinilai oleh Tuhan. Ya, itu salah satu persiapan kita untuk mengerti bagaimana kita bisa pulang ke kampung halaman, saudara. Itu yang ketiga, jadi mengapa kita disebut warga surga. Yang pertama sejatinya saudara dari Allah, ya kan? Yang kedua kita telah ditebus oleh Tuhan supaya saudara bisa menjadi serupa dan menjadi murid Tuhan. Yang ketiga, di tempat di mana saudara sekarang berada itu merantau sebagai orang asing. Saya katakan tadi kalau saudara bukan merantau di sini pasti Tuhan tidak mengizinkan saudara mati, hidup terus menerus di bumi. Tetapi nanti belum waktunya, baru nanti ketika Tuhan sebagai raja di atas segala raja, saudara akan hidup di bumi baru dan langit baru untuk selama-lamanya. Itulah yang disebut surga, karena kewargaan surga saudara adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan. Itu saudara, mengapa saudara disebut warga surga. Nah sekarang kiatnya saudara, kiatnya. Nah kita kembali dalam Filipi 3 ayat 20 dengan ayat-ayat sebelumnya. Kiat untuk siap pulang ke kampung halaman, mari saudara baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 17. Kita kembali kepada ayat konteks perhatian kita hari ini, supaya kita boleh mengerti apa yang Paulus inginkan kepada jemaat di Filipi dan juga untuk kita sekalian, orang yang mendengarkan firman Tuhan kali ini. Filipi 3 ayat yang ke-7. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Yang pertama kita harus mengikuti teladan para rasul, bapak gereja, pemimpin rohani. Itu sudah dipakai oleh Tuhan untuk membawa saudara di dalam kehidupan menuju di mana saudara akan pergi, yaitu kembali ke kampung halaman. Ikuti dia, teladannya yang baik. Tentu kalau teladan sesuatu yang baik, saudara ikuti dia, karena ini perintah, saudara. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ikuti pemimpin rohani saudara, para rasul, bapak-bapak gereja, pemimpin rohani di mana saudara ada. Ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya di dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan sebab karena kewargaan kita adalah warga surga. Itu yang pertama saudara. Ya, yang kedua, dikatakan di dalam ayat yang ke-18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, yang kunyatakan pula sekarang, sambil menangis. Paulus menangis, sedih dengan orang-orang Filipi. Bayangkan, Paulus itu menangis kalau ada jemaatnya yang tidak sesuai dengan teladannya. Apa dikatakan di sana? Pikiran mereka, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, yaitu apa? Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Coba. Jadi orang Kristen ini bukan orang dunia, ini orang Filipi. Paulus menangis, dikasih tahu nggak mau ngikuti, kasih tahu sampai menangis, karena dia menjadi seteru salib Kristus. Tahu seteru? Musuh. Yesus yang sudah mendamaikan saudara di atas kayu salib, menjadi anak Allah, menjadi Bapamu adalah Allah, dan saudara menyebut Bapa yang baik, yang penuh dengan berkat. Tapi saudara memusuhi sebetulnya. Caranya apa? Hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Musuh. Memberi persembahan oke, melayani oke, tapi hidupnya tidak berubah.
Tidak seperti Yesus ketika di atas kayu salib dia mengatakan, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Seteru salib Kristus apa? Lihat aja ketika Yesus di kayu salib ngomong apa? 7 perkataan Tuhan Yesus. Seteru saudara dalam hidup kita ternyata itulah yang menjadi ukuran. Bukan ibadah gereja saja, tapi kehidupan yang hari lepas hari dari pagi sampai pagi. Pagi ngomel, sore ngomel, pagi ngomel, sore ngomel. Siang gosip, malam gosip, siang gosip, pagi gosip. Hidup sehari-hari ini. Seteru salib Kristus sampai nangis. Air matanya tumpah. Paulus melihat jemaatnya. Karena jemaatnya menjadi seteru salib Kristus. Tidak mau mengampuni, tidak mau memberkati orang. Ya, tidak mau menyatakan yang benar. Kompromi dengan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 4 ayat yang 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, Saudara. Ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Kematian Yesus itu ada juga dalam kami. Ketika Yesus menderita, aku pun juga enggak apa-apa kalau memang harus menderita karena Tuhan. Itu kematian Kristus dalam tubuh Paulus. Saudara, enggak mudah jadi orang Kristen. Tapi firman Tuhan yang harus disampaikan kepada saudara dan saya. Memang seperti ini tidak menarik, saudara. Kita ini lagi susah, khotbahnya kok berat. Ya. Tetapi tadi sudah dikatakan bahwa Roh Kudus sanggup membawa saudara menang atas segala apa yang saudara alami. Amin. Iya. Tadi kan dikatakan di depan Roh Kudus kuasa, kekuatan membimbing saudara. Saudara pasti jadi pemenang. Enggak mungkin, saudara. Jadi Tuhan itu kalau menyuruh sesuatu itu ada bekalnya. Bukan kayak kita. Nak pinter nak, kamu sekolah nomor 1. Mana uang kuliahnya aja mandek. Pak. Mana kursus teman saya itu 99 pada kursus bahasa Inggris, kursus matematik. Lah aku enggak kursus, bagaimana nomor 1? Tuhan tidak seperti itu. Amin. Tuhan memberi bekal untuk mengalahkan apa yang saudara hadapi ketika saudara hidup di dunia. Supaya saudara bisa pulang kampung halaman. Karena Roh Kudus itu kuasa. Dan dia juga pribadi yang menuntun saudara. Tapi saudara harus mengikutinya. Ya. Jangan menjadi seteru salib Kristus. Nanti nangis itu para gembala. Ya, berdoa, mencucurkan air mata. Tuhan berkati dia. Ketika kita ngomong berkat, konotasi kita selalu berkat duniawi. Itu memang oke, kita butuh semua. Cari kerajaan Allah serta kebenarannya. Tuhan akan menambahkan. Tetapi berkat yang lebih penting adalah berkat seperti ini. Supaya saudara tidak menjadi seteru salib Kristus. Saudara. Dan ini persiapan saudara untuk masuk ke dalam surga di mana sudah pulang kampung, mudik. Seperti orang Jakarta pulang ke kampung-kampungnya, dia membawa bekal untuk tempat di mana kita tuju. Demikian juga saudara, pulang kampung tidak dengan tangan hampa, tapi bekal rohani, bekal jiwa, bekal kekuatan dari Roh Kudus. Karena engkau sudah diserupakan dengan Kristus. Amin. Ya, saudara. Itu yang kedua, yang terakhir, yang ketiga. Mari kita baca di dalam ayat yang berikutnya. Ya. Ayat yang berikutnya, tadi di dalam ayat yang Filipi 3 ayat 17. Filipi 3 ayat 17. Saya akan bacakan sebelum masuk kepada ayat yang pendukungnya, saudara-saudara. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Dikatakan ayat 19, akibat dari orang yang jadi seteru salib Kristus adalah kesudahan mereka adalah kebinasaan. Ngeri gak? Coba, dia ngomong sama orang Filipi loh. Orang Filipi itu orang apa? Orang Kristen. Dia ngomongin apa? Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Ya, Tuhan mereka adalah perut mereka. Perut menggambarkan keinginan daging, keinginan ego, keinginan mandiri yang tidak tunduk kepada keinginan Allah. Kalau mau ini, mengapa kamu larang? Kalau aku mau ini, saudara.
Ya, kadang-kadang kita suka seperti itu. Jadi kesudahannya adalah kebinasaan, Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Jadi yang selama ini kita banggakan di dalam dunia ini, yang dunia pada umum mengatakan itu kemuliaan, itu menjadi aib di hadapan Tuhan. Ya, menjadi aib. Jadi berbanding terbalik. Makanya berubahlah pembaruan akal budimu, jangan seperti orang dunia. Saudara tidak harus pergi keluar kota, menjauhkan diri dari mereka, menjadi pertapa, sehingga saudara tidak terganggu dengan mereka, supaya saudara suci, tidak. Saudara tetap ada bersama dengan mereka, tapi cara berpikir yang berubah. Hati saudara, pikiran dan keinginan, melihat uang tidak seperti orang dunia, melihat mobil tidak seperti orang dunia. Tapi segala sesuatu yang netral itu saudara ubah menjadi nilai surgawi. Karena tanpa itu saudara juga tidak bisa hidup di dunia. Karena saudara masih butuh, tapi sikapnya yang benar. Saudara, oleh karena itu dikatakan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, tertuju, fokusnya hanya sampai di dunia. Jadi saudara enggak pulang kampung, saudara kerasan menjadi orang perantau. Itu namanya orang asing yang kerasan menjadi orang asing. Padahal sebetulnya saudara itu mestinya rindu pulang ke kampung halaman. Itu loh maksud Paulus ya. Saudara. Dan banyak bukti 70-80 tahun. Sementara semua. Saudara lihat itu sementara. Tuhan menjanjikan kehidupan kekal. Yang kalau mobil misalnya ya. Mobil di dunia rusak. Mobil di surga itu enggak pernah rusak. Gitu loh. Iya dong. Kalau emas di dunia ini rusak. Emas di surga enggak bakal dicuri. Amin. Ini gambaran daripada kehidupan yang Tuhan inginkan. Supaya saudara tidak tertuju. Bukan berarti enggak boleh. Saudara makan enak boleh, ya, saudara dapat kendaraan boleh, saudara dapat duit boleh, silakan. Tapi tidak tertuju, terpusat, terbawa. Banyak orang yang berdoa minta berkat kepada Tuhan, tapi akhirnya terbawa berkat. Tuhan aku minta ini, tapi setelah diberkati, dibawa oleh berkat. Berkatnya yang menjadi tuannya, dia yang menjadi hambanya. Iya kan? Ngeri kan? Terbawa berkat loh. Kadang-kadang saya juga belajar Tuhan. Itu berkat itu tidak hanya bentuk berkat-berkat yang kita nikmati seperti materi. Tapi keinginan, hobi kadang-kadang juga bisa membawa kita terbawa. Mania gitu ya. Bahaya itu. Bisa tinggalkan keluarga, bisa tinggalkan Tuhan. Itu tertuju kepada perkara-perkara dunia. Sampai Tuhan di dalam perjanjian lama. Kalau kamu hari Sabat tidak pergi ke gereja, ke sinagog, ke bait Allah. Dia supaya dibinasakan. Karena selama hari Minggu sampai hari Jumat, saudara tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Itu sebetulnya maksudnya begitu. Tapi kalau saudara tiap hari sudah bisa mengubah seperti itu, berarti saudara siap untuk pulang kampung. Warga kerajaan surga. Karena dikatakan, aku menangis karena jemaatku di Filipi hidup dalam kebinasaan, menjadi seteru salib Kristus. Saudara, yang ketiga, saudara, melayani Allah bukan untuk memuaskan diri, tetapi untuk memuliakan Bapa. Saudara, kalau melayani, saudara statusnya sebagai hamba. Melayani itu bukan anak, melayani itu pasti hamba. Amin, ya. Jadi ketika saudara menjadi anak itu karena relasi janji Tuhan yang akan diberikan itu pasti. Karena hanya Bapa yang bisa memberi. Amin. Enggak ada tetangga mau ngasih warisan sama saudara. Ada enggak? Enggak ada kecuali saudara diangkat. Tapi Bapa yang membuat. Tetapi ketika saudara mau menuju ke sana, saudara tetap menjadi hamba untuk melayani Allah supaya saudara berkenan. Ya. Jadi bagaimana sikapnya menjadi hamba? Ya hanya untuk memuliakan Tuhan. Bukan cari embel-embel, juga cari pamrih. Bukan untuk sesuatu yang kita harapkan yang Tuhan tidak firmankan. Itu artinya apa? Saudara harus menjadi hamba yang tidak berguna. Nah ini hamba yang tidak berguna. Saudara, ya. Kita harus serius seperti ini ya. Saudara, oleh karena itu mari saya akan bacakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 2 dan 1 Korintus 10:31 sebagai ayat penutup ya. Kolose 3, kalau enggak salah 3 ya. Ayat 2. Ayat 1.
Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, perkara rohani. Perkara rohani itu cara berpikirnya, ya. Tapi saudara di bumi, bagaimana menyikapi hidup di bumi seperti Kristus gitu ya. Di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Allah. Yang kedua, pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Mindset kita pikiran surgawi. Jadi nanti ke sana sudah tidak kaget. Karena sudah menjadi tempat kita semula. Kita kembali ke surga. Saudara. Yang berikutnya 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Sebagai ayat terakhir, supaya kita melayani Allah bukan untuk memuaskan diri. Kita melayani kadang-kadang suka puas dengan apa yang kita lakukan. Tapi sebetulnya kita sebagai hamba hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita puas dengan pelayanan kita, mungkin secara manajemen boleh ya, prestasi saudara dihargai, dikasih Nobel, mungkin kalau tingkat dunia dikasih penghargaan itu enggak apa-apa. Tapi di hadapan Tuhan saudara harus mengatakan, aku adalah hamba yang tidak berguna, artinya memuliakan Tuhan. Yang dimuliakan Tuhan. Karena kalau saudara dan saya berpaku kepada kepuasan diri terhadap apa yang saudara layani, saudara kalau tidak dihargai pasti saudara tidak terima. Pasti tidak terima. Pasti tidak terima. Tapi kalau saudara hanya sebagai hamba ini melayani Tuhan, sekalipun saudara ada masalah dalam pelayanan, saudara tetap bisa menerima. Karena yang aku lakukan hanya untuk Tuhan. Tuhan yang menilai, bukan aku mendapat berkat balasan dari apa yang aku layani di bumi ini. Amin. Karena itu saudara 1 Korintus 10 ayat 31 yang berbunyi demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Tuhan yang dipermuliakan, bukan gereja yang dipermuliakan, bukan pendeta yang dipermuliakan, bukan diri kita yang dipermuliakan. Tapi Allah yang ditinggikan, diagungkan dari kekal sampai selama-lamanya. Jadi ada 3 kiat yang saudara dan saya menyiapkan diri untuk supaya saudara siap untuk pulang kampung atau mudik. Yang pertama, mengikuti teladan para rasul, bapak gereja, pemimpin rohani. Filipi 3 ayat 17, tidak menjadi seteru salib Kristus, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib. Berubah menjadi manusia baru, melayani Allah bukan untuk memuaskan diri, untuk kepentingan diri, untuk kepentingan kelompok, tetapi untuk memuliakan Bapa di surga. Saudara sudah siap untuk pulang kampung? Saudara sudah siap untuk pulang kampung? Tentu saudara berani mengatakan, kalau saya berkata saudara siap diberkati dengan rumah, amin, ya kan? Sekarang Tuhan katakan saudara siap pulang kampung, amin. Kok takut sih? Ya karena kita diajar selama ini model kayak gitu. Saudara, iya. Oleh karena itu mari, kesempatan yang ada kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bukan nunggu Tuhan datang, tapi mari, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya sebut kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak
Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, ketika kami boleh merenungkan firman-Mu hari ini yang mengajak kami sekalian untuk bersiap diri ketika kami boleh kembali ke tempat kami semula, yaitu di surga. Sebagaimana firman-Mu hari ini menyingkapkan supaya kami hidup tidak main-main, tidak sembrono, tapi sekalipun kami anak, kami adalah hamba yang harus taat dan tunduk mengikuti kehendak Roh Kudus, supaya kami menjadi orang asing ini tidak terlalu kerasan dengan hidup ini karena sementara, dan kami boleh hidup berkelimpahan karena Tuhan. Kami berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah karena Kristus telah mati, dan karena Roh Kudus yang membawa kami kepada kehidupan, kami semakin bertumbuh di dalam kami berkarakter seperti Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu tidak sia-sia dan hadir dalam hati dan pikirannya, mengubahkan mereka bertumbuh dan semakin kuat dia menang atas segala kuasa kegelapan karena Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Apapun yang mereka hadapi, masalah apapun, Tuhan pasti bersama dengan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk kebutuhan kami di bumi. Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami butuh sesuatu yang kita perlukan seperti uang, seperti keluarga, seperti apa yang kami perlukan seperti orang dunia, Tuhan juga cukupkan. Karena Tuhan menciptakan tubuh, kami juga masih tergantung oleh itu. Tapi kami tidak tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Karena kami berdoa Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan tetap beri kekuatan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Karena semua yang Kau berikan supaya mereka hidup seperti Engkau, untuk memuliakan Kau dan menjadi hamba yang setia. Terima kasih Tuhan, berkati kami sekalian dan kami mengucap syukur atas semuanya ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati oleh firman Tuhan katakan sama-sama amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan mengikuti pengumuman dari Ultimate YGP Sigma.
Baik Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kembali saya ingin menyampaikan selamat kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita percaya bahwa melalui firman Tuhan hari ini saudara dan saya diberkati sehingga saudara menjadi anak-anak yang setia di dalam segala perkara. Mari saya sebut kita semua bangkit berdiri, kita akan pulang bersama dengan Tuhan, kita akan menerima berkat dari Bapa surga. Mari angkat tangan kita dan siapkan hatimu, terimalah berkat dari surga. Kasih karunia yang melimpah dari Bapa di surga, damai sejahtera di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dalam segala hal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati, katakan sama-sama. Terima kasih